Chapter 621 Seni Abadi Terbang. Lautan petir bubar dan kesengsaraan surgawi menghilang. Jubah biru Hua Yunfei berkibar tertiup angin saat dia berdiri di udara. Dia sangat tenang dan memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Danau besar di bawahnya berkabut dengan ombak biru yang tak terbatas. Tempat itu sangat damai dan tidak ada kicauan burung atau auman binatang buas. Hanya ada lukisan tinta yang samar-samar. Hua Yunfei adalah orang yang cerdas dan tidak melanjutkan pembicaraan. Tidak ada gunanya untuk mengatakan lebih banyak. Tidak mungkin bagi mereka berdua untuk minum dan mengobrol dengan riang. Mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Saudara Ye, kamu datang dari dunia luar. Tempat itu benar-benar membuat orang merindukannya. Saya harap suatu hari nanti saya bisa pergi ke sana. Hua Yunfei mengungkapkan senyum tipis. Hati Ye Fan bergetar. Apakah Li Xiaoman sudah menceritakan semuanya pada semua orang? Namun, dia tidak memiliki rasa takut sekarang. Dia sudah dewasa. Jadi bagaimana jika semua orang di dunia tahu tentang dia? Dia bisa pergi kemana saja dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat ini, Hua Yunfei bergerak dengan tegas. Dia sengaja membiarkan emosi Ye Futian berfluktuasi dan menjadi linglung sejenak. Dia mengambil inisiatif dan segera menampilkan serangannya yang paling kuat. Boom! Dia membentuk segel dengan kedua tangan dan menamparnya dengan kuat. Sebuah lubang hitam besar muncul dan langsung menelan Ye Fan. Dia menampilkan seni iblis pemakan surga dalam serangan pertamanya. Mata Ye Fan seperti kilat. Rambut hitamnya acak-acakan dan dia segera menggunakan teknik suci yang tak tertandingi. Jurus merangkul gunung, jurus raja manusia, dan jurus menjungkir balikkan surga semuanya dilepaskan secara berurutan. Ini adalah teknik kuno yang mengejutkan dunia yang mengembangkan 3 jejak langit, bumi, dan manusia. Itu didasarkan pada manusia dan mewakili kehendak dunia. Itu bisa menekan semua dunia dan menyapu semua dewa. Dalam sekejap keabadian, nyanyian kuno dan suara pengorbanan terdengar. Itu seperti lagu perang abadi yang menembus kehampaan tanpa batas dan menaklukkan semua dunia. Dong! Ye Fan melangkah keluar. Energi esensi seluruh tubuhnya melonjak dan lubang hitam di belakangnya runtuh. Namun, itu dengan panik merampas energi darah emasnya dan menelan semuanya. Bang! Ini adalah pertama kalinya dia menyerang dengan 3 jejak kuno yang hebat secara berurutan. Mereka tak tertandingi dan terhubung secara internal. Kekuatannya sangat menakutkan. Seolah-olah dia sedang membuka sebuah dunia. Lubang hitam itu runtuh dan setiap inci tubuh Ye Fan menjadi berkilau dan tembus cahaya. Kekuatan ilahi yang tak terbatas mengalir keluar saat dia menggunakan 3 jejak besar untuk membuka jalan dan akhirnya membebaskan diri. Boom! Hua Yunfei tenang dan tidak gelisah. Dia menunjuk dengan jarinya, dan cahaya hitam muncul, mengubah gunung menjadi debu. Debu itu menyatu menjadi retakan hitam besar. Ye Fan terkejut. Setelah tidak bertemu dengannya selama 3 tahun, orang ini memang tak terduga. Ini adalah musuh besar hidup dan mati. Sulit untuk memprediksi siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Dengan satu pikiran, bunga bermekaran, seorang penguasa turun ke dunia. Hua Yunfei berteriak pelan. Kelopak bunga transparan jatuh satu demi satu, turun dari langit. Setiap kelopak bunga terukir dengan tanda Dao Agung, dan setiap kelopak bunga dapat menebang gunung. Di atas danau, ada bercak-bercak putih bersih dan kristal. Hua Yunfei melayang seperti makhluk abadi, berdiri di atas kelopak bunga sepanjang 1 meter. Rambutnya berkibar tertiup angin, dan kulitnya berkilau. Ye Fan merasa seolah-olah ada pisau yang mengikis tulangnya. Dia merasakan semacam tekanan, dan seluruh tubuhnya hampir hancur. Hujan bunga memenuhi udara. Setiap kelopak bunga adalah bunga pencerahan, dan terukir dengan jejak Hua Yunfei. Pada saat ini, berkas cahaya Dao Agung jatuh dari kelopak bunga seperti ribuan air terjun. Bergemuruh. Dunia dipenuhi dengan cahaya yang gemilang. Dengan satu pikiran, bunga-bunga bermekaran, dan jejak Dao Agung jatuh, melenyapkan semua yang dilewatinya. Dang! Ye Fan mengeksekusi seni pertempuran Sein. Tinju emas, jejak naga, dan bahkan matahari dan bulan pun bergerak. Dia bertabrakan dengan setiap kelopak bunga dan bersentuhan dengan setiap berkas cahaya Dao Agung. Dunia dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Setelah 3 tahun, Ye Fan bertarung dengan Hua Yunfei sekali lagi, beradu langsung dengan teknik dewa yang tak tertandingi. Ye Fan, aku menantikan asalmu. Kelopak bunga yang tak berujung menghujani, dan setiap kelopak bunga berkilau. Hua Yunfei seperti dewa yang tersenyum memetik bunga. Dia tanpa celah dan sangat suci. Setiap kelopak bunga terukir dengan jejaknya. Hualala, angin sepoi-sepoi yang sejuk berhembus.
Sekilas, langit dipenuhi dengan sosok Hua Yunfei. Sulit untuk mengatakan apakah itu kelopak bunga atau jutaan tubuh yang telah dia wujudkan. Waktu seakan kembali ke 3 tahun yang lalu. Itu adalah gerakan yang sama lagi, tapi kali ini berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu menunjukkan esensi sejati dari teknik ilahi yang tak tertandingi. Ada tekanan yang tak terlukiskan dan aura yang merusak. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Ekspresi Ye Fan serius. Tangannya bergerak, dan dia menggunakan seni pertempuran Sein untuk mengeksekusi diagram Taiji. Diagram Yin yang muncul, dan dia melengkungkan tubuhnya seperti naga saat dia langsung bergegas keluar. Boom! Tabrakan yang hebat terjadi. Ombak danau membumbung tinggi ke langit. Di pantai yang jauh di sana, sebagian besar puncak gunung runtuh. Keduanya berbenturan dengan keras. Itu adalah gayung bersambut. Ye Fan menghancurkan kelopak bunga yang memenuhi langit dan membunuh jutaan Hua Yunfei. Hanya tubuh aslinya yang tersisa di atas kelopak bunga. Tanda dao berbentuk naga dari diagram Taiji tidak mampu membunuh musuh di depannya. Hati Ye Fan langsung tenggelam. Sejak dia menggunakan seni simbol pertempuran untuk mengeksekusi teknik ini, dia telah berhasil dalam setiap usaha. Tidak ada musuh yang tidak bisa dia bunuh. Hari ini, meskipun dia sekuat sebelumnya, dia hanya mematahkan teknik dewa pihak lain dan tidak dapat membunuhnya. Mata Hua Yunfei berkedip-kedip, dan dia menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang dan mengambil inisiatif untuk menyerbu ke arah Ye Fan. 10.000 transformasi seni suci. Dia menunjukkan teknik ilahi lain yang bisa merebut kekuatan langit dan bumi. Tidak peduli apapun jenis teknik rahasia itu akan berubah menjadi biasa. Itu bisa mengubah yang ajaib menjadi busuk. Itu sangat menakutkan. Hati Ye Fan bergetar. Meskipun dia telah melihatnya sebelumnya, dia masih merasakan tekanan yang sangat besar. Seni suci 10.000 transformasi mempengaruhi semua tekniknya. Itu layak menjadi teknik mistik yang diciptakan oleh Kaisar Kejam. Itu memiliki kekuatan yang tak terbayangkan dan tanpa henti bisa melemahkan kehebatan pertempuran lawan. Itu melawan semua teknik ilahi di dunia, mengubahnya menjadi hal-hal biasa. Ye Fan tidak bersenang-senang. Jika bukan karena 9 rahasia dan seni simbol pertempuran yang mengaktifkan berbagai teknik ilahi, dia pasti sudah lama dikalahkan. Bahkan ketika dia mengeksekusi seni suci pertempuran, dia sedikit tertekan. Seni suci 10.000 transformasi dikenal sebagai teknik mistik yang tak tertandingi. Itu bukan tanpa alasan. Itu adalah kristalisasi dari Kaisar kuno. Pada saat ini, Ye Fan tidak bisa menahan diri lagi. Dia menggunakan semua teknik rahasianya pada saat yang sama, menggunakan seni simbol pertempuran untuk mendapatkannya. Boom! Hua Yunfei juga menggunakan semua tekniknya. Teknik mistik yang tidak pernah terdengar dan tak terlihat sering digunakan. Mereka semua dilengkapi dengan 10.000 transformasi seni suci. Itu sangat menakutkan. Keduanya terlibat dalam pertempuran yang mengguncang surga, bertarung dari kedalaman danau sampai ke pantai. 10.000 ombak itu seperti tsunami, menenggelamkan seluruh pegunungan. Mereka mengerahkan kekuatan mereka, menyebabkan air danau yang menjulang tinggi menjadi surut. Pegunungan di bawahnya runtuh, seperti istana pasir yang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Sebuah area yang luas rata dengan tanah. Ye Fan dengan tergesa-gesa meningkatkan kemampuan bertarungnya, bersentuhan dengan alam 8 alam terlarang. Dia sekarang cukup kuat untuk bertarung melawan seorang ahli fondasi abadi fase menengah di lapisan pertama. Hua Yunfei merasakan sedikit tekanan. Dia mengeluarkan Phoenix Wing singa berlapis emas dan bertarung melawannya, berubah menjadi berkas cahaya hitam yang mengeluarkan suara siulan aneh. Ye Fan mengacungkan cambuk pemukul dewa dan melepaskan segala macam teknik rahasia, berbenturan langsung dengan Hua Yunfei. Mereka berdua bertarung dengan intens, bertarung tanpa henti. Boom! Tiba-tiba, pegunungan sepanjang lebih dari 20 mil tersedot ke tangan Hua Yunfei. Itu berubah menjadi pegunungan sepanjang 1 meter dan menghantam ke arah Ye Fan, ingin menghancurkan langit dan bumi. Hati Ye Fan bergetar. Hua Yunfei telah mengedarkan 10.000 transformasi seni suci secara ekstrim. Untuk berpikir bahwa dia akan mampu melepaskan kekuatan seperti itu. Jika dia mencapai puncaknya, dia pasti bisa memetik bintang dan menangkap bulan. Bang! Dia tidak berani sedikit pun ceroboh. Dia menggunakan tinju emasnya untuk menghadapi serangan itu secara langsung, menghantam dengan keras ke pegunungan setinggi 1 meter. Bobotnya begitu berat sehingga bahkan bisa menghancurkan langit. Boom! Cahaya keemasan memancar ke segala arah. Ye Fan menghancurkan pegunungan itu, mengungkapkan wujud aslinya.
Pegunungan sepanjang lebih dari 20 mil runtuh saat batu dan debu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari udara, menyebabkan asap mengepul ke langit. Pertarungan antara mereka berdua mencapai klimaks. Ye Fan mengaum panjang saat segala macam fenomena terwujud, ingin menjebak Hua Yunfei dan melawannya sampai mati. Lautan kepahitan keemasan muncul di bawah kakinya. Teratai hijau bergoyang saat kekacauan purba berputar di sekelilingnya, menemaninya. Ada juga dunia kecil yang indah yang muncul, menyelimuti tubuhnya. Boom! Tentu saja, yang pertama bertindak masih Raja Abadi di udara. Telapak tangannya yang besar seperti gunung, menghantam ke bawah. Seni abadi terbang. Hua Yunfei mengeluarkan raungan panjang saat kekuatan serangannya langsung menjadi sangat mengejutkan. Dia benar-benar bertarung sengit dengan fenomena tersebut dan mengambil inisiatif untuk menyerbu masuk. Ye Fan akhirnya melihat teknik rahasia ini. Dikabarkan bahwa kekuatan serangannya tak tertandingi. Jika digunakan oleh Kaisar Agung, itu akan memiliki kekuatan Flying Immortal. Tidak ada makhluk abadi di dunia ini, tapi dikabarkan bahwa Kaisar Surgawi kuno dapat menampilkan kekuatan yang tak terbayangkan. Mereka bisa dikatakan tak terbendung dan tak terpatahkan. Hati Ye Fan melonjak, tetapi dia mengambil inisiatif untuk menarik kembali fenomena tersebut. Karena pihak lain berani bertarung dalam pertarungan jarak dekat, dia bisa melakukan segalanya dan menggunakan tubuh ilahi yang tak tertandingi untuk menekannya. Mereka bergegas bersama dan bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Tubuh fisik Divine Body tak tertandingi, dan kekuatan serangannya tak tertandingi. Namun, seni abadi terbang mengguncang zaman kuno dan modern. Itu memiliki kekuatan Flying Immortal. Tidak bagus. Ye Fan merasa situasinya jauh dari baik. Seni abadi terbang sangat menakutkan dan pasti bisa melukainya. Namun, bukan itu yang membuatnya khawatir. Yang membuatnya khawatir adalah Hua Yunfei tidak bertahan dan membiarkan telapak tangannya menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Namun, dia juga menggunakan kesempatan ini untuk menanamkan seni abadi terbang di tubuhnya. Tubuh Ye Fan bergetar hebat. Bahkan tubuh dewa yang tak tertandingi pun tidak bisa menahannya. Organ-organnya hancur, tulang dan tendonnya patah, dan darah keemasan berceceran di mana-mana. Harus dikatakan bahwa seni abadi terbang bahkan lebih menakutkan daripada legenda. Jika itu digunakan oleh seorang kaisar kuno, itu pasti akan melampaui batas tubuh manusia, kekuatan Flying Immortal. Tubuh Ye Fan terbelah dan compang camping tak bisa dikenali. Untungnya, dia tidak berubah menjadi daging cincang. Dia tidak menyangka Hua Yunfei begitu kejam, tidak ragu-ragu untuk melukai kedua belah pihak. Sangat kejam. Dia tidak berani menunda lebih lama lagi karena dia tahu mengapa pihak lain berani melakukan ini. Dia dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Teriakan burung Phoenix mengguncang 9 langit. Api abadi membakar dengan ganas. Di kejauhan, tubuh fisik Hua Yunfei yang hancur mulai berkumpul kembali dan sembuh dengan cepat. Teknik generasi bencana Phoenix. Hua Yunfei sangat beruntung. Selain warisan dari seorang kaisar kuno, dia juga telah memperoleh teknik yang menantang surga yang memiliki efek ajaib dari 9 kematian dan kelahiran kembali. Terakhir kali, selama pertempuran besar di Gurun Timur dan wilayah selatan, dia telah menggunakan teknik ini untuk melarikan diri dari kematian. Tubuh fisik Ye Fan bahkan lebih kokoh daripada tubuh seorang dewa. Itu hampir tidak bisa dihancurkan. Namun, seni abadi terbang terlalu menakutkan. Pada saat ini, luka-lukanya sangat serius. Ratusan tulangnya patah, tendon dan uratnya pecah, dan organ-organnya hancur. Dia mengatupkan giginya dan mengaktifkan sutra nirwana yang telah diberikan An Miaoyi kepadanya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan rahasia semua, menyebabkan teknik penyembuhan ini menjadi 10 kali lebih kuat. Retak, retak, retak. Semua tulang di tubuhnya dengan cepat sembuh. Darah emas yang tak terbatas membara. Teknik suci nirwana mengkonsumsi esensi darah sendiri untuk menyembuhkan. Bagian terkuat dari tubuh ilahi adalah tubuh fisik. Itu memiliki kekuatan ilahi yang tidak ada habisnya. Darahnya sangat kuat seperti samudera yang luas. Darah emas menenggelamkannya ke dalam. Mereka berdua bertarung untuk waktu dan kecepatan. Siapapun yang pulih lebih dulu akan memiliki keuntungan mutlak. Mereka bisa dengan paksa mengganggu pihak lain dan membunuhnya. Chapter 622 Ciptakan teknik Anda sendiri. Cahaya ilahi emas mengalir melalui darah Ye Fan, hampir mendidih. Di bawah bimbingan Nirvana Sutra, dengan cepat menyambung tulang dan uratnya yang patah, menyembuhkan tubuhnya yang terluka. Gemuruh. Darah emas mengalir, dan suara gemuruh seperti tsunami datang dari dalam tubuhnya. Itu memekakkan telinga, dan suaranya sangat luas. Kresek.
Tulangnya yang patah, uratnya yang robek, dan bagian lainnya semuanya berdering seperti guntur. Mereka terus diperbaiki dan disambungkan, tumbuh dengan cepat. Ekspresi Hua Yunfei berubah. Dia tidak menyangka tubuh fisik Ye Fan begitu kuat. Dari suara ini, bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan garis keturunannya. Ye Fan tidak bergerak. Dia duduk di sana dengan tenang, menenangkan hatinya saat dia sembuh. Dia tahu bahwa lawannya memiliki teknik generasi kesengsaraan Phoenix. Itu sulit ditemukan di dunia ini, dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Dia kemungkinan besar akan pulih sebelum dia. Pada saat ini, kata rahasia, semua terus-menerus diaktifkan, menjadi satu dengan Nirvana Sutra. Ini meningkatkan kecepatan penyembuhan sebanyak 10 kali lipat. Darah emas mengalir lebih cepat, bergemuruh. Setiap tulangnya berdering pelan, dan organ-organ tubuhnya bergetar. Dia penuh dengan vitalitas, berkembang ke arah yang baik. Semua jenis kekuatan bergabung menjadi satu, mempercepat kecepatan penyembuhan. Hua Yunfei telah dengan cermat menghitung bahwa seni surgawi terbang dapat menghancurkan tubuh dewa. Dia mendapat dukungan dari teknik generasi kesengsaraan Phoenix, jadi dia berani bersikap kejam. Namun, dia tidak menyangka Ye Fan bisa pulih secepat itu. Dia tidak jauh lebih lambat darinya. Dia tahu bahwa lawannya pasti telah memahami semacam teknik penyembuhan suci, yang melebihi ekspektasinya. Boom! Keduanya berdiri pada saat yang hampir bersamaan. Hua Yunfei telah pulih ke kondisi puncaknya, tetapi Ye Fan masih memiliki retakan di tubuhnya. Organ dan tulangnya belum sepenuhnya sembuh, jadi dia tidak punya pilihan selain berdiri. Sutra Nirwana adalah kitab suci tertinggi dari Buddhisme Gurun Barat. Itu adalah sutra kuno yang mengejutkan untuk menyembuhkan luka. Namun, apa yang Ye Fan dapatkan hanyalah intisari dan bukan sutra kuno yang lengkap. Jika bukan karena bantuan kata rahasia, semua, yang membuat sutra Nirwana menjadi 10 kali lebih efektif, tubuhnya pasti masih berkeping-keping. Pada saat ini, sebagian besar lukanya telah sembuh, tapi tidak semuanya sembuh. Ini menempatkannya dalam posisi yang sangat pasif. Hua Yunfei tertawa dingin dan melesat seperti kilat. Dia segera mengeksekusi seni abadi terbang. Itu sangat mengerikan, seolah-olah bisa membelah segalanya dan menyapu roh suci di langit. Bang! Ye Fan membalas dengan jurus membalik surga. Keduanya bertabrakan, menyebabkan langit dan bumi terbalik. Kekuatan ilahi melonjak seperti lautan, menyebabkan puluhan pegunungan di bawahnya runtuh. Kedua serangan mereka sangat kuat. Jika orang lain dengan tingkat kultivasi yang sama ada di sini, mereka pasti sudah lama berubah menjadi abu, tidak ada lagi. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Ini adalah pertama kalinya Ye Fan berada dalam posisi pasif seperti itu. Jejak darah emas bocor dari sudut bibirnya. Dia harus pulih secepat mungkin, atau dia akan dikalahkan dan bahkan mungkin mati. Harus dikatakan bahwa seni langit terbang terlalu menakutkan, mampu menebang bahkan tubuh suci. Senjata ilahi akan segera berubah menjadi bubuk saat bersentuhan. Ini adalah pertama kalinya Ye Fan merasakan ketakutan seperti itu. Hua Yunfei menggunakan semua jenis teknik ilahi dan melakukan yang terbaik untuk melawan, tetapi sulit bagi mereka untuk menjadi efektif. Hua Yunfei menggunakan 10.000 transformasi seni suci untuk menghadapinya, mengubah semua yang ajaib menjadi biasa. Ini adalah teknik ajaib yang bisa dikatakan tak tertandingi di dunia. Ini benar-benar melarutkan teknik rahasia musuh dan mengembalikan semuanya ke keadaan biasa, sehingga sulit bagi seseorang untuk menampilkan kekuatan penuhnya. Hati Ye Fan bergetar. Saat ini, hanya 9 rahasia yang bisa digunakan. Teknik rahasia lainnya semuanya telah dilarutkan dan tidak bisa memblokir teknik suci ini sama sekali. Tangan kiri Hua Yunfei menampilkan seni surgawi terbang, kekuatan ofensifnya mengejutkan dunia. Tangan kanannya menampilkan seni transformasi miriat, menghalau semua penghalang. Ketika mereka berdua bergabung, itu seperti teriakan naga dan burung phoenix, tak terbendung. Pikiran Ye Fan sangat terguncang, dan dia terus mundur. Mantra dewa terbang bahkan bisa melukai tubuh dewanya, dan sekarang, tubuhnya yang terluka belum pulih, jadi itu sangat berat. Semua aura darah emas di tubuhnya dikerahkan dan disirkulasikan bersama dengan Nirvana Sutra, menimbulkan suara gemuruh saat dia menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, karena ini, dia tidak dapat menampilkan fenomena misterius. Pada saat ini, situasinya menjadi semakin berbahaya. Sangat sulit untuk memblokir pihak lain, dan dia bertahan di depan pintu kematian. Sejak Ye Fan memulai kultivasinya, dia selalu menjadi sangat kuat, terutama dalam pertempuran. Dia telah maju dengan cepat sepanjang jalan,
dan ini adalah pertama kalinya dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, ditekan oleh kekuatan seseorang. Sungguh seni terbang langit yang kuat. Itu benar-benar bisa melukai tubuh fisik saya. Seperti yang diharapkan dari kekuatan Flying Celestial. Seni transformasi segudang juga tak tertandingi. Selain 9 rahasia, yang lainnya telah dilarutkan. Sampai saat terakhir, dia tidak ingin melarikan diri. Sebaliknya, dia ingin memahami situasi hidup dan mati ini. Tidak banyak orang yang berani memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan dalam situasi seperti itu, dia masih memikirkan bagaimana memahami Dao dan menciptakan tekniknya sendiri. 9 rahasia hanya bisa berevolusi. Saat Yevan menyembuhkan lukanya, pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang. Tangannya perlahan-lahan bergerak, dan diagram ilahi Tai Chi muncul. Dia menggunakan mantra karakter petarung untuk mendapatkannya. Mantra karakter petarung dari 9 rahasia adalah seni pertempuran yang mendasar. Itu memiliki kedalaman tertinggi. Dia menenangkan hatinya dan memusatkan pikiran untuk memahaminya. Menggabungkannya dengan diagram ilahi Tai Chi, dia mengembangkannya selangkah demi selangkah. Pada saat ini, auranya berubah. Rasanya seperti angin sepoi-sepoi yang membelai gunung, seperti aliran air yang menetes melalui batu gunung. Dia mulai menggunakan yang lemah untuk melawan yang kuat, untuk melawan seni langit terbang. Tidak ada gunanya. Seni langit terbang tak tertandingi. Apa yang bisa kamu gunakan untuk memblokirnya? Hua Yunfei seperti makhluk abadi yang dibuang, anggun dan dunia lain. Namun, kekuatan serangannya sangat menakutkan. Boom! Begitu Flying Celestial Art digunakan, ada puluhan ribu cahaya warna-warni antara langit dan bumi. Seolah-olah seseorang menggunakan cahaya warna-warni untuk naik. Kekuatan semacam ini melampaui batas tubuh manusia. Puff! Yevan terus-menerus menggunakan segel, tetapi dia tidak bisa memblokirnya sama sekali. Darah emas muncrat dari mulutnya, dan lengannya patah. Tubuhnya terbang mundur, dan ada 49 gunung di bawahnya yang berubah menjadi debu oleh kekuatan surgawi terbang. Kaisar Agung yang kejam mengejutkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Seni terbang surgawi yang ia ciptakan dapat menghancurkan semua musuh. Kekuatan serangannya tak tertandingi. Saat itu, dia menggunakan Divine Art yang tak tertandingi ini di punggungan iblis api. Hanya satu serangan saja sudah cukup untuk mengubah roh suci tak tertandingi yang sebanding dengan Kaisar Agung menjadi debu. Kaisar Agung kuno mewakili pencapaian tertinggi umat manusia. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dan seni langit terbang yang dia ciptakan melampaui batas-batas tubuh manusia. Dia bisa menampilkan kekuatan Flying Celestial, dan bisa dikatakan bahwa dia tak tertandingi sejak zaman kuno. Weng! Dengan suara keras, 72 gunung di bawahnya berubah menjadi debu oleh Flying Celestial Art. Mereka hanya disikat oleh kekuatan Flying Celestial. Serangan yang tak tertandingi itu membuat hati orang-orang bergetar. Seni surgawi terbang di tangan kiri Hua Yunfei memiliki kekuatan serangan yang tak tertandingi, dan seni 10.000 transformasi di tangan kanannya dapat melarutkan semua teknik rahasia. Kombinasi keduanya seperti harmoni langit dan bumi, dan teriakan naga dan burung phoenix tidak ada bandingannya di dunia ini. Yevan mundur lagi dan lagi, menggunakan seni karakter perjalanan untuk bertarung. Dia menghadapi pertempuran paling berbahaya dalam hidupnya. Setiap langkah yang dia ambil berbahaya, dan dia bisa mati kapan saja. Terlalu kuat. Seni terbang surgawi dan seni 10.000 transformasi diciptakan oleh Kaisar Agung kejam untuk menargetkan 9 rahasia. Mereka benar-benar menakutkan, gumam Yevan dalam hati. Sambil melawan, dia maju ke kondisi kekosongan. Dia terus-menerus menyimpulkan seni karakter pertarungan dan memahami Dao dan tekniknya sendiri. Pada saat ini, gerakannya menjadi semakin lancar. Meskipun dia bertarung melawan yang kuat dengan yang lemah, ada pesona alami untuk itu. Dia sedang mengembangkan jalan agungnya sendiri. Melihat awan, angsa-angsa liar yang terbang ke selatan, dan bunga-bunga yang layu, hatinya merasa damai. Setiap gerakan yang dia lakukan adalah dengan mempertaruhkan nyawanya, tetapi dia memiliki kondisi pikiran yang melampaui medan perang. Yevan sepertinya telah melampaui. Ada semacam kesatuan antara surga dan manusia. Tubuh Daonya alami dan halus. Di tengah-tengah kehidupan dan kematian, dia melupakan dirinya sendiri dan bergerak dengan bebas. Dao dan dirinya adalah satu. Diagram ilahi Tai Chi berputar. Tubuh Yevan berubah menjadi tanda Dao dan menjadi garis pemisah Yin dan Yang dalam diagram. Pada saat yang sama, kedua tangannya berubah menjadi Yin sejati dan Yang sejati, menjadi dua titik Yin dan Yang. Selama ini, kurva berbentuk naga yang dibentuk oleh tubuhnya adalah yang paling kuat.
Sekarang, kedua tangannya juga mulai berevolusi, menjadi dua titik ekstrim yin dan ekstrim yang. Ye Fan bertarung melawan Hua Yunfei, melawan yang kuat dengan yang lemah. Tubuhnya bergerak semakin misterius. Meskipun dia mundur, dia tidak lagi berada dalam situasi yang berbahaya. Dia telah mencapai sublimasi yang ekstrim. Dia mengalami dao misterius yang cocok dengan tubuhnya. Dia diam-diam menyimpulkannya, dan gerakannya seperti awan yang mengambang dan air yang mengalir. Itu sangat alami, tetapi juga seperti kijang yang menggantungkan tanduknya tanpa jejak. Boom, boom. Pada saat ini, langit dan bumi berguncang, dan jalan agung bergema. Dia telah maju ke kondisi mistik. Dia mengalami rasa alam dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ki darah emas dari tubuh ilahi berubah menjadi lingkaran Tai Chi. Tubuhnya menjadi garis pemisah antara yin dan yang. Tangannya menjadi titik yin dan yang, dan tubuhnya menjadi diagram ilahi Tai Chi. Hua Yunfei, serahkan nyawamu. Ye Fan berteriak. Dia akhirnya mulai melancarkan serangan yang cepat dan ganas. Dia membentuk diagram dao manusia dan terbang ke depan. Boom! Hua Yunfei sangat dingin. Dia mengaktifkan seni abadi terbang. Kekuatan makhluk abadi terbang bisa menembus langit, tetapi ketika itu menghantam lingkaran emas, itu tidak dapat menembus bahkan 1 inci pun. Sua! Dia menyapu dengan 10.000 seni transformasi. Itu bisa melarutkan semua teknik ilahi di dunia, mengembalikannya ke keadaan biasa. Namun, itu masih tidak dapat menghancurkan lingkaran emas. Hati Hua Yunfei bergetar. Dia tahu bahwa Ye Fan telah mengembangkan teknik ilahi yang dapat mengguncang dunia. Lingkaran emas Tai Chi hampir tidak mungkin ditembus. Pada saat ini, tidak ada teknik yang bisa menyentuh Ye Fan. Semua serangan diblokir oleh lingkaran emas. Dia seperti dewa yang berjalan ke depan. Peng! Pada saat ini, dia menyerang. Lengkungan berbentuk naga dan titik yin dan yang dibentuk oleh kedua tangannya bergetar bersama, melepaskan aura yang mengerikan. Hua Yunfei tidak dapat memblokirnya. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Dia menunjukkan ekspresi terkejut. Dia menyeka darah di sudut mulutnya. Tangan kanannya menggenggam, dan jurus 10.000 transformasi diaktifkan. Selusin atau lebih pegunungan di bawah semuanya berubah menjadi naga sepanjang kaki yang terbang menuju Ye Fan. Ini adalah berat jutaan dan jutaan. Itu mengubah segala sesuatu di dunia menjadi miliknya sendiri saat ia menekan maju. Peng! Namun, di depan lingkaran Tai Chi emas, semua ini tidak berguna. Semua itu terhalang dan berubah menjadi debu. Debu itu berdesir saat jatuh, memenuhi langit dengan tanah dan batu. Boom! Tangan kiri Hua Yunfei dengan cepat menindaklanjuti dengan seni abadi terbang. Selusin naga kecil itu langsung menghilang dan muncul kembali di hadapannya, menyerang lingkaran Tai Chi. Namun, mereka masih tidak bisa maju 1 inci pun. Mereka tidak dapat menerobos. Peng! N. Chapter 623 Aquarius dari Jalan Besar. 9 rahasia adalah teknik rahasia tertinggi dalam Taoisme. 9 teknik aneh tersebut mewakili batas ekstrim dari 9 domain yang berbeda dan tidak dapat dilampaui. Ye Fan memperoleh tekniknya sendiri dan memahami jalannya sendiri. Sumber dari semua ini adalah kata rahasia pertarungan. Itu adalah seni dasar pertempuran dan memiliki kedalaman tertinggi. Darah emas di tubuhnya mendidih dan ki darahnya mengalir keluar, membentuk lingkaran emas yang menyelimuti dirinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia menggunakan kata rahasia pertarungan untuk membuat lingkaran Tai Chi, dan tidak ada teknik yang bisa menyentuhnya. Tangan Ye Fan bergerak, dan kedua ikan yin dan yang berenang. Yang satu keras dan yang satunya lagi lembut dan yin. Mereka saling terkait dan menghirup energi dari jalan tersebut. Peng! Yin dan yang berinteraksi. Tangannya bergetar, dan ikan yin dan yang melompat dan terbang keluar dari lingkaran Tai Chi. Kedua ikan itu menghirup dan menghembuskan energi dari jalan agung, menguras energi dari segala arah dalam sekejap. Langit dan bumi menjadi gelap. Boom! Hua Yunfei dikirim terbang lagi. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, tapi dia masih tidak bisa membendungnya. Retakan muncul di tubuhnya, dan sebenarnya ada cahaya 5 warna yang berkedip-kedip. Darahnya mengandung 5 cahaya. Teknik iblis pemakan surga mengubah fisiknya ke tingkat seperti itu. Ye Fan tercengang. Musuh besarnya tidak hanya memiliki tubuh fisik yang kejam, tetapi bahkan warna darahnya pun telah berubah. Ekspresi Hua Yunfei serius. Pakaian birunya diwarnai dengan darah, tetapi dia masih memiliki temperamen yang jelas. Seluruh tubuhnya diwarnai dengan lapisan cahaya ilahi 5 warna, dan matanya sejernih danau kecil. Weng! Langit dan bumi bergetar, tapi hatinya tenang.
Dia sekali lagi menggunakan teknik surgawi terbang, dan kekuatan yang melebihi batas tubuh manusia mengalir seperti sungai perak. Kemudian, dengan gemuruh, itu melonjak ke depan dengan keras. Gunung runtuh, tsunami naik, dan puing-puing meruntuhkan awan. Setelah teknik langit terbang digunakan, angin dan awan bergerak, dan langit dan bumi kehilangan warna. Meskipun dia bukan kaisar yang hebat dan tidak bisa benar-benar menggunakan kekuatan surgawi terbang, itu masih sangat menakutkan. Di tanah, gunung-gunung runtuh satu demi satu, dan punggung gunung runtuh satu demi satu. Tanah dan bebatuan beterbangan kemana-mana, dan asap serta debu memenuhi langit. Ini adalah keruntuhan yang luar biasa. Di langit, awan di segala arah musnah, semuanya tersebar oleh jenis fluktuasi yang menakutkan ini, menyapu segalanya. Peng! Tubuh Ye Fan seperti naga bertanduk. Tubuhnya adalah garis pemisah antara yin dan yang di dalam lingkaran taiji emas. Dia bergetar sekuat tenaga dan melesat seperti kilat, berbenturan langsung dengan seni peri terbang. Wow! Angin bertiup dengan kencang, dan pasir serta batu beterbangan kemana-mana. Seluruh dunia tertutup debu dan pasir, dan samar-samar terlihat satu demi satu gunung tersapu ke langit seperti sedotan beras. Keduanya bertempur dengan sengit, menyebabkan tanah longsor dan tsunami. Itu adalah pemandangan akhir dunia. Gunung-gunung terlempar ke langit seperti benua-benua yang melayang. Boom! Tabrakan yang hebat membuat batu-batu gunung beterbangan ke segala arah. Gunung yang besar itu hancur, dan tidak ada satupun puncak gunung yang mampu bertahan. Di bawah hantaman yang mengguncang dunia ini, mereka semua berubah menjadi debu. Bang! Ye Fan terlempar terbang, dan segumpal darah emas mengalir dari sudut mulutnya. Namun, dia dengan cepat menstabilkan dirinya. Di sisi lain, Hua Yunfei terbatuk-batuk dan mengeluarkan seteguk darah. Darah itu berkedip-kedip dengan kecemerlangan 5 warna, membasahi pakaiannya. Dia baru berhenti setelah terbang sejauh 1000 meter. Di bawahnya, gurun pasir muncul. Belum lagi pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, bahkan pegunungan pun telah lenyap. Mereka terhapus dari bumi dan berubah menjadi gurun kuning. Wilayah pegunungan dengan vegetasi yang melimpah telah kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, dan menjadi tanah tandus. Tidak ada yang tertinggal. Di kejauhan, gunung-gunung besar berdiri tegak dan subur. Untuk gurun seperti ini muncul di jutaan pegunungan Qinling, itu sangat aneh. Hal ini membuat semua orang tercengang. Ini adalah hasil dari serangan kekuatan penuh dari dua ahli hebat. Hua Yunfei terluka parah lagi. Seruan burung phoenix datang dari dalam tubuhnya, mengguncang 9 langit. Api suci 5 warna menyala dengan ganas, dan tubuhnya pulih sekali lagi. Teknik generasi malapetaka Phoenix. Dia tidak mundur. Sebaliknya, ekspresinya dingin saat dia menyerang lagi. Dia menggunakan teknik 10.000 transformasi suci dan mengepung Ye Fan untuk menyerang, mencoba menerobos lingkaran taiji emas. Begitu mereka berdua bertarung, pemandangannya bisa dikatakan mencengangkan. Gurun besar di bawahnya meleleh oleh mereka. Kelima elemen bersirkulasi, dan 4 kutub runtuh. Itu adalah pemandangan yang kabur. Namun, Hua Yunfei bertahan. Dia sudah terluka parah beberapa kali, tapi dia masih bergegas lagi. Dia terus menyerang dan tidak terlihat seperti mencoba melarikan diri. Hati Ye Fan tergerak. Dia tahu bahwa pihak lain memiliki pemikiran yang sama dengannya sekarang. Mereka terus bertarung dan mencoba mencari tahu teknik suci di tengah-tengah pertempuran hidup dan mati murni untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Itu benar, dia memiliki teknik generasi malapetaka Phoenix, jadi dia tidak perlu takut. Boom! Harus dikatakan bahwa metode Hua Yunfei luar biasa dan kekuatannya sangat kuat. Dia mengurangi seluruh pegunungan menjadi seukuran pelet dan terus-menerus menyerang Ye Fan. Itu sangat mengejutkan. Dia perlahan-lahan menyimpulkan diagram ilahi di dalam hatinya, memikirkan cara untuk menembusnya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Ye Fan berteriak keras dan meningkatkan intensitas serangannya. Seluruh tubuhnya bergegas seperti naga yang melengkung, terus-menerus menghancurkan 81 gunung besar. Debu dan pasir beterbangan di mana-mana. Pegunungan tak berujung di pegunungan Qinling bergetar saat mereka berdua bertarung dengan sengit. Dari waktu ke waktu, darah akan menetes ke bawah, mengalir dengan cahaya ilahi. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Bunuh! Ye Fan dengan ringan berteriak. Diagram taiji emas berputar, dan dia bergegas mendekat seperti sinar cahaya yang mengambang. Tangannya berubah menjadi ikan yin dan yang, dan satu yin dan satu yang melompat pada saat yang sama. Boom! Hua Yunfei terlempar terbang. Banyak tulangnya yang patah, dan tubuhnya hampir hancur total.
Darah 5 warna mengalir ke seluruh tubuhnya, dan bintik-bintik cahaya berkedip-kedip. Metode lain apa yang kau punya? Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Ye Fan menekan ke depan. Ki darah emas terbentuk, dan itu bulat sempurna dan terbentuk secara alami, melindungi tubuhnya di dalam. Kaisar Agung Vicious tidak pernah lebih lemah dari siapapun sepanjang hidupnya. Dia tidak tertandingi sejak zaman kuno. Dia menciptakan seni dewa terbang dan seni 10.000 transformasi sebagai tanggapan atas 9 rahasia. Dia tidak lebih lemah dari mereka semua. Hari ini, saya tidak bisa menekan Anda. Bukan karena kedua seni itu lebih rendah, melainkan karena saya belum sepenuhnya memahaminya, kata Hua Yunfei dengan tenang. Seruan burung phoenix terdengar saat dia memperbaiki tubuhnya. Dia tidak merasa tertekan sedikit pun, dan sebaliknya, dia sangat transenden. Kamu ingin mengamati seni saya dan menggunakannya untuk memahami Tao. Apakah Anda mencoba untuk memecah teknik suci saya? Kata Ye Fan, tidak peduli sama sekali. Pada saat ini, temperamen Hua Yunfei berubah. Temperamennya yang halus terkendali, dan sikap tertinggi ditampilkan. Rambut hitamnya berantakan, dan matanya sedalam langit berbintang. Boom! Aura penghancur dunia dipancarkan, dan fluktuasi mengerikan muncul di medan perang. Semua makhluk hidup gemetar, dan semua yang ada di sekitarnya bergetar. Seolah-olah seorang kaisar kuno telah muncul di dunia ini. Di langit di atas kepalanya, cahaya hitam berkelebat dan dengan cepat terjalin, membentuk vas hitam. Secara bertahap menjadi lebih jelas dan lebih kuat, seolah-olah tidak akan pernah mati. Hua Yunfei seperti dewa iblis, dan fluktuasi yang menakutkan menyebar. Dia diam-diam berdiri di udara, dan matanya sangat kosong, seolah-olah bisa melahap pikiran seseorang. Untaian cahaya hitam mengalir keluar dari atas kepalanya, membentuk vas di atas kepalanya. Cahaya hitam mengalir, dan berkilau serta tembus cahaya seperti giok hitam. Itu sederhana dan alami, dan gayanya tidak rumit sama sekali. Itu memberi orang perasaan bahwa Dao yang agung adalah yang paling sederhana. Itu seperti pembawa Dao, dan bisa menekan 10.000 dunia di surga. Itu misterius dan tak terduga. Hua Yunfei menggunakan kekuatan hidupnya sendiri untuk membentuk vas Dao yang besar. Ini adalah bentuk nyata dari Dao. Di masa depan, itu akan mampu mengumpulkan kekuatan magis yang tak terukur, dan sekarang, itu sudah memiliki kekuatan ilahi yang besar. Hati Ye Fan bergetar. Dia telah lama mendengar bahwa orang yang kejam itu adalah yang tertinggi, dan seni surgawinya sangat misterius. Dia bisa menekan dewa-dewa kuno, dan sekarang, semua jenis misteri yang mendalam terungkap satu demi satu. Tangan Hua Yunfei menyatu dan mengangkatnya ke atas kepalanya, membentuk jejak vas Dao yang besar. Bukaan vas adalah tempat kedua tangannya menyatu, dan menyerap esensi matahari dan bulan, serta energi langit dan bumi. Itu sangat menakutkan, dan pada saat ini, niat membunuh yang tak ada habisnya meletus seperti air bah. Ye Fan merasa seolah-olah 10.000 bilah mengikis tulangnya. Setelah dipukul oleh vas Dao yang besar, seluruh tubuhnya terasa seperti akan terbelah. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh. Vas yang berkedip-kedip dengan cahaya hitam berhadapan dengan lingkaran Tai Chi emas. Keduanya menyerap aura dari Dao yang agung, dan untaian demi untaian hukum alam terjalin. Boom! Pada saat ini, konfrontasi yang mengejutkan surga meletus. Mereka bergegas menuju satu sama lain, melakukan pertempuran yang paling menakutkan. Lingkaran Tai Chi emas memiliki hukum Dao alami. Cahaya keemasan bersinar dengan gemilang, dan juga pembawa Dao besar yang tak tertandingi. Itu menembus langit dan ada selamanya, tidak dapat binasa melalui 10.000 kesengsaraan. Ini adalah tabrakan Dao besar, sebuah konfrontasi dari berbagai misteri yang mendalam. Di antara keduanya, cahaya hitam dan cahaya keemasan melesat ke langit, menenggelamkan dunia. Tidak ada yang ada lagi. Gurun yang luas mencair, berubah menjadi lautan merah. Magma melonjak, mengalir ke segala arah. Di kejauhan, gunung-gunung besar seperti jerami padi. Gejolak yang mengerikan melanda, dan mereka semua runtuh. Mereka dengan cepat runtuh dan diratakan dari bumi yang besar. Di sisi lain, kolam transformasi abadi bergelora dengan kabut. Tidak diketahui berapa puluh ribu riak hijau yang menguap seluruhnya. Danau besar itu benar-benar mengering, berubah menjadi kawah surgawi yang sangat besar. Pada saat itu, vas Dao besar hitam dan lingkaran Tai Chi emas berbenturan, dan konsekuensinya terlalu menakutkan. Tidak diketahui berapa banyak gunung yang menjulang tinggi yang lenyap. Hong! Bahkan lebih jauh lagi, gunung-gunung besar runtuh satu demi satu. Asap dan debu membumbung puluhan ribu zang ke udara, dan dunia menjadi gelap.
Kedua orang itu saling berhadapan dengan sengit, bertarung dalam pertarungan hidup dan mati. Vas hitam dan lingkaran Tai Chi emas bertabrakan entah berapa kali sebelum berhenti. Kedua pembawa, Dao, memenuhi udara, dan dunia segera menjadi tenang. Darah emas mengalir keluar dari sudut mulut Ye Fan. Tubuhnya terus bergerak ke atas dan ke bawah, dan lingkaran Tai Chi berputar. Kilaunya tidak meredup, dan tidak pecah. Di sisi lain, vas Dao besar yang berkedip-kedip dengan cahaya hitam itu tenggelam ke atas dan ke bawah. Itu tidak rusak, tetapi telah terpisah dari bagian atas kepala Hua Yunfei dan berjarak beberapa ratus zang. Tubuhnya compang camping, hampir hancur. Dia menderita luka yang tak terbayangkan. Jika bukan karena teknik generasi kesengsaraan Phoenix, kali ini, Ye Fan pasti sudah membunuhnya. Weng! Tubuh Hua Yunfei bersinar dengan cahaya hitam. Di bagian atas kepalanya, energi darah bahkan lebih menembus langit. Tubuhnya mengeluarkan suara pipa, dan vas Dao besar hitam segera terbang, tergantung di atas kepalanya. Ye Fan berjalan selangkah demi selangkah. Dia menyeka darah emas di sudut mulutnya dan berkata, sepertinya kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melahap asalku. Biarkan aku mengirimmu kembali ke tanah murni. Hua Yunfei tersenyum dingin dan berkata, saya semakin menghargai asal mula tubuh ilahi. Semuanya belum berakhir. Di kejauhan, sesosok tubuh yang indah melihat hasil pertempuran barusan. Li Xiaoman seperti makhluk abadi yang dibuang di langit. Pakaiannya berkibar saat dia berdiri di atas pegunungan. Chapter 624 Raja yang tak terkalahkan. Dao Aquarius yang agung berwarna hitam dan berkilau saat melayang naik turun. Itu adalah pembawa Dao, dan memancarkan sinar cahaya hitam yang menyelimuti Hua Yunfei. Ini adalah hukum. Pada saat ini, dia tidak bisa ditembus. Seluruh keberadaannya seluas Dao, dan dia menjadi semakin tak terduga. Aquarius melindunginya, memberinya kekuatan sihir yang tak terbatas. Meskipun Aquarius ini belum sepenuhnya berevolusi, ia sudah memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas dan lautan kekuatan sihir. Setiap kali ia bernapas, ia akan menukar energi esensi dengan sumber dunia. Mantra Dewa Terbang. Mantra 10.000 transformasi. Hua Yunfei berteriak. Kali ini, dengan Grid Dao Aquarius bergabung dengannya, dia benar-benar berbeda. Mantra Dewa Terbang di tangan kirinya adalah serangan utama, dan mantra 10.000 transformasi di tangan kanannya menghilangkan teknik rahasia lawan. Dunia terasa damai, dan naga serta burung Phoenix mengaum bersama. Itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah riak dilepaskan, pegunungan di depannya berubah menjadi bubuk, tidak ada lagi. Jelas terlihat betapa menakutkannya serangan itu. Kekuatan Dewa Terbang sangat menakutkan. Hati Ye Fan bergetar. Teknik rahasia lainnya tidak berguna, dan mereka semua akan dihilangkan oleh mantra 10.000 transformasi. Pada saat ini, dia hanya menggunakan 9 rahasia untuk mendukung lingkaran Tai Chi emas. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Harus dikatakan bahwa Hua Yunfei saat ini, baik dari segi fisik maupun kemampuan bertarung, bisa meremehkan rekan-rekannya. Masa depannya tidak dapat diukur. Dalam pertempuran hidup dan mati ini, keduanya bertempur sampai langit runtuh dan bumi retak. Banyak gunung diratakan, dan banyak air terjun mengalir secara terbalik. Magma menyembur dari dalam tanah, mewarnai langit menjadi merah. Lingkaran Tai Chi emas sangat mempesona. Setiap kali berputar, itu adalah siklus hidup dan mati. Lingkaran ini menentukan kematian orang lain dan kehidupan seseorang. Itu sangat misterius. Di sisi lain, Dao Aquarius yang agung menjadi lebih misterius. Itu berasal dari hukum dunia, dan helai demi helai jatuh, membungkus Hua Yunfei di dalamnya saat menjelaskan misteri Dao. Pada saat ini, apakah itu mantra Dewa Terbang yang berfokus pada serangan atau mantra 10.000 transformasi yang menghilangkan semua teknik, mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Hukum dunia meresap ke dalam diri mereka, dan dengan dukungan dari sumbernya, mereka menjadi sangat menakutkan. Hua Yunfei menyerang dengan tegas. Pada saat ini, dia dingin dan tanpa ampun. Meskipun itu hanya akibat dari serangannya, dia hanya perlu menyikatnya dengan ringan, dan bumi menjadi gurun. Gunung dan sungai berubah menjadi bubuk, dan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Bang! Keduanya bertabrakan. Ini adalah perjuangan hidup dan mati. Keduanya menderita karena kekuatan tersembunyi. Mereka memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Ye Fan menenangkan pikirannya dan berkonsentrasi, mendapatkan daonya sendiri. Seluruh tubuhnya berkilau seperti kaca 7 warna. Taiji itu membentuk sebuah lingkaran, tanda Dao yang paling mendasar, lintasan asli dari Dao yang agung.
Dia menghirup esensi spiritual dari langit dan bumi, merasakan denyut nadi dari seluruh dunia. Dia menjadi satu dengan dunia ini, menjadi pelaksana Dao. Setiap serangan dapat menghancurkan semua metode, setiap gerakan adalah kehendak Dao. Bang, bang. Kedua ahli hebat itu terus-menerus bertarung, masing-masing menggunakan kekuatan tak tertandingi Upanishad. Mereka bertarung hingga langit menjadi gelap, dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Seluruh pegunungan menjadi reruntuhan, dan tidak diketahui berapa banyak tanah spiritual yang hancur. Gunung-gunung dan sungai-sungai hancur. Banyak danau besar dikosongkan. Lupakan air danau yang langsung menguap, bahkan lubang-lubang surgawi yang mengering pun menjadi gurun. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Semuanya hancur. Jutaan pegunungan Li Qinling sangat luas dan tak terbatas, tanpa akhir yang terlihat. Jika tidak, jika mereka berjuang untuk keluar, orang-orang pasti akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, dan banyak manusia yang akan mati. Meskipun demikian, banyak burung dan binatang yang mengalami bencana besar. Banyak dari mereka kehilangan nyawa dalam pertempuran yang mengguncang dunia ini, dan mereka semua terkubur dalam debu bersama dengan gunung-gunung dan sungai-sungai yang runtuh. Dalam pertempuran ini, 3 danau dengan nama kolam transformasi abadi telah lenyap. Tidak sulit untuk membayangkan betapa luasnya cakupan pertempuran mereka. Ini adalah bencana besar. Di dalam pegunungan Qinling, semua jenis makhluk gemetar ketakutan. Ketika mereka berada jauh, mereka akan melarikan diri. Mereka berada dalam keadaan panik terus-menerus, seolah-olah mereka bersembunyi dari bencana kiamat. Pertempuran besar itu berlangsung sengit. Keduanya sudah terluka. Darah keemasan dan darah beraneka warna terus-menerus jatuh dari langit. Namun, mata mereka menjadi semakin dingin. Tidak ada satupun dari mereka yang mengerutkan kening. Mereka bertarung tanpa memikirkan keselamatan pribadi, bertarung tanpa henti. Botol Dao yang hebat dan 10.000 metode turun. Helai demi helai bergabung menjadi satu dengan Hua Yunfei. Cahaya hitam mengalir, membuatnya semakin berbahaya. Seni abadi terbang dan seni 10.000 transformasi ditampilkan sepenuhnya. Mereka seperti matahari di langit, sempurna dan berkembang. Bang, bang. Lingkaran Taiji emas menjadi semakin misterius. Setiap kali berputar, itu adalah pembagian yin dan yang, hidup dan mati. Ye Fan bermandikan cahaya kehidupan seperti dewa. Dia heroik dan mengesankan, dan dia mengendalikan gunung dan sungai. Setiap pukulannya akan memancarkan cahaya mematikan yang menghancurkan segala sesuatu. Pada saat ini, ada aura awal yang absolut yang menyelimuti udara. Seolah-olah mereka kembali ke masa sebelum dunia diciptakan. Segala sesuatu kembali ke keadaan purba, dan yang tersisa adalah evolusi sumbernya. Energi yin dan yang mengalir. Ci. Lingkaran Taiji berputar sedikit, menyerangkan cahaya mematikan untuk menyerang botol Dao yang besar. Pertarungan yang menentukan telah mencapai titik akhir. Bang! Botol Dao besar itu mengandung kekuatan magis yang tak ada habisnya. Itu berevolusi dari hukum alam langit dan tidak dapat dipadamkan. Itu adalah benda ilahi yang sempurna. Itu hanya bergetar hebat, tetapi tidak akan rusak. Namun, serangan kuat Ye Fan juga mencapai hasil. Botol Dao yang besar tidak bisa dihancurkan, tapi bisa dipotong. Dia menggunakan kehebatan pertarungannya yang kuat untuk memotong untaian itu, ingin memutuskan hubungan antara dia dan Hua Yunfei. Bang! Botol Dao yang besar itu akhirnya sedikit menyimpang. Itu tidak lagi berada di tengah kepala Hua Yunfei, dan dia hampir terbang keluar. Mereka berdua bertarung dari siang hari hingga matahari bergerak ke barat. Di mana-mana yang mereka lewati adalah bumi yang hangus, menjadi tandus. Pada saat ini, pemenang akhirnya diputuskan. Ye Fan terus-menerus menyerang dengan gencar, dan gerakan membunuhnya tak henti-hentinya. Satu langkah demi langkah. Ah! Hua Yunfei berteriak dengan keras. Rambutnya acak-acakan. Pada akhirnya, dia masih mengalami kerugian besar. Dia dikirim terbang oleh tanda Dao berbentuk naga milik Ye Fan, dan dia hampir terbelah menjadi 2. Boom! Di kejauhan, puncak gunung runtuh. Tubuhnya jatuh di sana, dan darah 5 warna mengalir keluar. Namun, dia dengan cepat berdiri dari asap dan debu. Kau mati, aku hidup. Aku akan keluar sendirian. Hua Yunfei sangat kejam. Dia membuka mulutnya dan meludahkan sebuah bintang. Ukurannya sebesar kepalan tangan, dan melayang di atas kepalanya. Itu benar. Kau mati, aku hidup. Aku akan keluar sendirian. Ye Fan juga berkata. Dia membuka mulutnya dan meludah. Sebuah mobil hitam kecil sepanjang 1 inci muncul di telapak tangannya. Cahaya hitam mengalir di sekitarnya, dan itu tampak seperti naga kecil.
Itu adalah senjata berharga yang tak terkalahkan yang bisa menyapu mereka yang memiliki level yang sama. Kecuali seorang suci muncul, jika itu berada di tangan dewa, tidak ada seorang pun di 5 wilayah yang bisa melawannya. Selama pertempuran, mereka telah merasakan senjata ilahi kekaisaran dalam tubuh masing-masing. Mereka semua berjaga-jaga satu sama lain. Begitu senjata seperti itu muncul, darah akan mengalir seperti sungai, dan nyawa akan hilang. Di atas kepala Hua Yunfei, bintang berkelap-kelip. Itu adalah harta karun tertinggi dari puncak bintang yang mendalam. Itu telah disegel sebelumnya, dan dalam 2 tahun ini, dia telah membuka segelnya satu per satu. Ini adalah benda suci yang ditinggalkan oleh pendiri Sekte Bintang Mendalam. Legenda mengatakan bahwa benda itu terbentuk dari bintang sungguhan. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah senjata ilahi yang telah diwariskan selama beberapa generasi, tetapi roh bintang dasarnya telah disembunyikan. Boom! Bintang itu berputar, dan seolah-olah sebuah dunia telah terbuka. Bintang yang tak terbatas memenuhi langit. Seolah-olah mereka telah sampai di wilayah bintang di luar langit, dan hanya ada satu bintang yang menguasai langit. Di sisi lain, kereta hitam sepanjang 1 inci di tangan Ye Fan telah menjadi puluhan kaki. Warnanya hitam seperti tinta, dan ada naga dan burung phoenix yang diukir di atasnya. Dia sudah berdiri di atasnya. Ini adalah kereta yang dia ambil dari adik laki-laki Wang Teng, monster berusia 9 tahun itu. Pada saat itu, dia telah menggunakan 9 senjata ilahi untuk menaklukkannya. Jika tidak, itu akan sangat merepotkan. Sekarang, dia telah memberikan 9 senjata ilahi kepada Pang Bo, dan kereta naga hitam ini adalah miliknya. Namun, dia tidak perlu khawatir tentang senjata ilahi kekaisaran lainnya yang menantangnya. Dalam pertempuran antara senjata ilahi kekaisaran, semudah menghancurkan rumput kering. Selama makhluk hidup dipukul, bahkan jika Anda seorang pahlawan, Anda tidak akan bisa lepas dari kematian. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Bentrokan pertama antara keduanya menyebabkan tanah dalam radius lebih dari 10 mil tenggelam puluhan kaki. Itu benar-benar rata. Tidak perlu menyebutkan gunung-gunung di tanah, yang segera berubah menjadi debu. Hua Yunfei, kamu tidak bisa melakukannya lagi. Sebenarnya, kamu seharusnya sudah dikalahkan sejak lama. Anda telah menggunakan teknik generasi bencana Phoenix terus-menerus, dan Anda sudah berada di ujung tali Anda. Biarkan aku mengirimmu pergi. Dalam pertarungan hari ini, saya memang telah menderita kehilangan vitalitas yang besar. Teknik malapetaka Phoenix menghabiskan sebagian besar sumber energi saya, dan saya harus beristirahat untuk waktu yang lama. Fisik ilahi benar-benar sesuai dengan reputasinya. Anda adalah ramuan ilahi dari dunia fana. Di masa depan, saya pasti akan memetik Anda dan memurnikan Anda di kuali saya. Hari ini, akan sangat sulit bagimu untuk membuatku tinggal. Namun, saya bisa membuat Anda membayar harga tertentu. Darah 5 warna mengalir keluar dari sudut mulut Hua Yunfei, tapi niat bertarungnya tinggi. Dia mengaktifkan bintang besar di atas kepalanya dan menekannya. Dia memegang Phoenix Wing Golden Hoe di tangannya dan mendekat. Bintang besar yang memenuhi langit menurunkan puluhan ribu hukum. Setiap helai bisa membunuh seorang ahli dengan level yang sama. Selama seseorang terkena, akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Kereta hitam itu juga melonjak dengan tanda dao yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka seperti naga sejati yang membuka alam void, menghancurkan segalanya dan menghancurkan segalanya. Senjata ilahi kekaisaran versus senjata ilahi kekaisaran. Pada saat yang sama, Ye Fan mengacungkan cambuk pemukul dewa dan berbenturan dengan intens dengan Phoenix Wing Golden Hoe di tangan Hua Yunfei. Selama proses ini, lingkaran Taichi emas dan Dao Aquarius yang hebat juga melayang naik turun. Seni rahasia bertarung, seni rahasia bergerak, seni abadi terbang, dan seni 10.000 transformasi juga muncul. Ini adalah pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Keduanya menggunakan semua metode mereka dan tidak menahan apapun. Ye Fan mengeluarkan raungan panjang. Dia telah memutuskan untuk membuat Hua Yunfei tetap tinggal dan tidak memberinya jalan keluar. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan energi esensi yang seperti lautan yang memasuki lingkaran emas. Dang, dang. Dia mengacungkan cambuk pemukul dewa dan menyerang ratusan dan ribuan kali dalam waktu satu tarikan napas. Dia benar-benar bisa membelah langit dan bumi, dan semuanya menghantam Phoenix Wing Golden Hoe. Phoenix Wing Golden Hoe adalah harta karun rahasia. Harta itu sangat kokoh dan tidak bisa dihancurkan. Namun, itu telah menahan kekuatan ilahi yang tak terbatas dan tidak bisa menjadi tak berbentuk. Puff, puff. Hua Yunfei terus-menerus batuk darah.
Setengah dari tubuhnya diwarnai merah dan bersinar dengan cahaya 5 warna. Bahkan dengan teknik generasi malapetaka Phoenix, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Tidak mungkin baginya untuk beregenerasi tanpa henti. Itu akan menghabiskan energi asalnya. Dong! Senjata ilahi raja yang rusak. Cahaya ilahi melintas di mata Ye Fan saat dia berkata, kecuali Anda memiliki senjata Sein, tidak ada gunanya apapun yang Anda keluarkan sekarang. Kereta perang hitam itu menerjang maju dan dengan kuat bertabrakan dengan bintang-bintang besar. Dia mengacungkan cambuk pemukul dewa dan menyerang dengan kecepatan kilat. Setiap serangan bisa menghancurkan langit dan bumi. Puff! Hua Yunfei terguncang sampai-sampai dia memuntahkan seteguk besar darah. Sepertinya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan hendak melarikan diri. Namun, dia tertawa dan berkata, kamu tidak bisa membunuhku. Aku akan segera kembali. Ada banyak obat abadi di dunia ini yang bisa saya perbaiki. Pada saat itu, Anda akan jauh dari lawan saya. Di dunia ini, yang terkuat bukanlah fisik, bukan kitab suci kuno, bukan obat ilahi. Itu adalah hati dan dao seseorang. Jika kamu berani muncul di hadapanku, aku pasti akan membunuhmu. Sama seperti sekarang. Di kejauhan, seorang wanita cantik terbang mendekat. Pakaiannya lebih putih dari salju dan rambut hitamnya seperti awan. Dia seperti makhluk abadi yang berjalan di atas ombak. Tubuhnya yang anggun dan halus digariskan oleh gaunnya yang berkibar. Adik Xiao Men, bunuh dia. Saat ini, dia hampir kelelahan, kata Hua Yunfei. Ye Fan berdiri di atas kereta perang hitam dan memegang cambuk pemukul dewa di tangannya. Matanya memancarkan cahaya dingin saat dia diam-diam menatap Li Xiaoman. Mereka berdua datang dari sisi lain langit berbintang. Dia awalnya tidak ingin bergerak, tetapi jika pihak lain mengungkapkan niat membunuhnya, maka dia hanya bisa tanpa ampun. Chapter 625 Konfrontasi dengan Li Xiaoman. Gunung-gunung besar runtuh dan puing-puing menembus awan. Bumi runtuh dan menjadi tempat yang sunyi. Bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Bumi telah menjadi tanah yang hangus dan semua kehidupan telah padam. Tidak ada yang tersisa. Li Xiaoman mengenakan jubah seputih salju saat dia mendekat dari kejauhan. Gaun dan rambut hitamnya berkibar-kibar tertiup angin. Matanya jernih saat dia tiba dari langit. Dibandingkan dengan sebelumnya, tidak ada banyak perubahan. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa dan hanya menonton dengan tenang. Apakah akan menyerang atau mundur, menjadi damai atau kesal, itu semua tergantung pada pemikiran pihak lain selanjutnya. Li Xiaoman tiba dan berhenti di udara. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya dingin, menyebabkan suasana menjadi aneh. Meskipun Hua Yunfei terluka parah, dia tetap tenang dan tenang. Dengan sikapnya, menggunakan seorang wanita untuk melenyapkan musuh besar agak tidak masuk akal. Hati Ye Fan bergetar. Dia berpikir bahwa orang ini terampil dalam berkomplot dan pasti tahu tentang hubungan antara dia dan Li Xiaoman. Dia ingin mengganggu hatinya dan menghancurkan ketenangan pikirannya untuk menghancurkan daunnya. Mantan kekasih berubah menjadi musuh dan saling berhadapan dalam hidup dan mati. Tidak ada yang bisa menghadapi satu sama lain dengan tenang. Ini adalah serangan psikologis Hua Yunfei. Dia melakukan ini dengan sengaja. Jika tidak, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa tubuh ilahi penuh dengan energi darah dan kekuatan ilahi sulit mengering. Adik perempuan Xiao Men, jika Anda ingin menyelesaikan teknik iblis pemakan surga, Anda harus benar-benar memotong masa lalu Anda. Kamu perlu memahami hatimu dan melampaui dirimu sendiri untuk membuktikan daomu. Suara Hua Yunfei tenang. Punggung gunung telah berubah menjadi gurun setelah pertempuran dan menjadi tanah tandus. Bahkan tidak ada hembusan angin. Segalanya hening dan sunyi senyap. Dentang. Sebuah suara ringan memecah keheningan dan melayang sangat jauh. Sebuah jubah perang teratai muncul di tubuh Li Xiaoman. Jubah itu berkedip-kedip dengan kilau logam dan dipenuhi dengan kemegahan ilahi 5 warna. Dentang-dentang. Suara itu tidak berhenti. Jubah perang teratai terdengar, jelas dan nyaring. Kilau logam 5 warna beredar. Li Xiaoman anggun dan elegan. Jubah dewa menutupi tubuhnya dan dia memegang kapak belati Phoenix perak di tangannya. Dia perlahan-lahan mengangkat kapak belati Phoenix. Cahaya perak mengalir seperti seberkas sinar bulan. Seruan burung Phoenix terdengar, jelas dan menyenangkan untuk didengar. Kapak belati Phoenix perak itu berkedip-kedip dengan aura dingin. Dengan jubah dewa 5 warna yang menutupi tubuhnya, Li Xiaoman memiliki aura dunia lain. Bahkan kulitnya tampak murni dan berkilau. Dia mengarahkan tombaknya ke Ye Fan dari kejauhan, memancarkan aura pembunuh.
Mereka berdua datang dari sisi lain langit berbintang dan memiliki masa-masa cinta di masa lalu, tetapi pada akhirnya, mereka harus saling berhadapan dengan nyawa dipertaruhkan. Dia tidak pernah menyangka hari seperti itu akan datang. Li Xiaoman tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Kapak belati Phoenix peraknya diarahkan ke dada Ye Fan dengan aura pembunuh. Ye Fan tahu bahwa semua yang terjadi di antara mereka berdua sudah menjadi masa lalu. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun mereka akan bertemu lagi, itu akan setenang air, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi situasi di mana satu pihak akan mati atau yang lain akan mati. Dia merasa bahwa mereka berdua tidak memiliki permusuhan apapun, jadi sungguh tak terduga bahwa segala sesuatunya akan berkembang sampai ke titik ini. Itu agak membingungkan, dan tidak ada alasan untuk dibicarakan sama sekali. Apakah kamu benar-benar tidak berperasaan sehingga kamu ingin bergerak melawanku? Ye Fan menatapnya dengan tenang. Setelah hening beberapa saat, dengan dentang, Li Xiaoman meletakkan kapak belati Phoenix dan berkata dengan tenang, kamu bisa pergi. Mengapa saya harus pergi? Aku belum menyingkirkan Hua Yunfei. Kalau begitu kamu ingin tinggal dan bertarung denganku. Suara Li Xiaoman tenang, tapi ada sedikit rasa dingin di dalamnya. Apa menurutmu aku takut padamu? Ye Fan berdiri di atas kereta perang hitam, menghadap dua orang di depannya. Kamu memaksaku untuk bergerak. Gaun perang teratai Li Xiaoman berkedip-kedip, dan cahaya seperti riak muncul. Kapak belati pertempuran perak di tangannya menjadi lebih gemilang. Ye Fan tertawa keras, tapi ada jejak kesepian dalam nadanya. Bagaimanapun, mereka berasal dari langit berbintang yang sama, dan mereka juga memiliki masa lalu bersama. Namun, pada akhirnya, mereka saling berhadapan seperti ini. Dia berkata, kalian berdua, datanglah padaku bersama-sama. Bantu aku menghentikan kereta naga hitam itu, kata Li Xiaoman kepada Hua Yunfei. Dia sedikit takut dengan senjata ilahi kaisar, tapi dia tidak terlalu peduli tentang itu, karena kapak belati Phoenix di tangannya sangat luar biasa. Oke, Hua Yunfei mengangguk. Bintang besar di atas kepalanya menjadi lebih gemilang, memenuhi langit dan menekan kereta perang hitam. Kapak belati perang Phoenix di tangannya sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Itu menyerap esensi dari langit dan bumi, memancarkan teriakan burung Phoenix. Setelah itu, seekor burung Phoenix Dewa Perak bergegas keluar, menerkam. Li Xiaoman melambaikan kapak belati pertempuran, menebas secara diagonal ke leher Ye Fan. Dia menyerang dengan kejam, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dia ingin memenggal kepalanya. Dia sangat tegas dan lugas. Pada saat yang sama, Hua Yunfei mengaktifkan bintang besar, menekan kereta perang hitam dengan sekuat tenaga. Hal ini menyebabkan Ye Fan tidak dapat menggunakan senjata ilahi kaisar, dan dia kelelahan menghadapinya. Ye Fan tersenyum dingin. Dia mengacungkan cambuk pemukul dewa dan memukulkannya ke kapak belati pertempuran perak, mengeluarkan suara jernih yang menembus awan. Itu seperti suara lonceng yang besar. Dia berdiri tak bergerak di atas kereta perang, dan berkata, kamu masih belum cukup. Tubuh Li Xiaoman berguncang hebat, dan dia terlempar jauh. Namun, dia tidak terluka parah. Dua berkas cahaya keemasan meledak dari pupil matanya, dan aura yang kuat meluap dari mulutnya. Dia mengeluarkan teriakan ringan. Pada saat ini, kekuatan ilahi yang misterius melonjak keluar. Pupil matanya berubah menjadi keemasan, dan seluruh tubuhnya mendapatkan pesona yang tak terlukiskan. Seolah-olah roh suci telah turun ke dunia. Ini adalah transformasi yang sangat aneh. Seluruh tubuhnya mengalir dengan kilau keemasan, dan seolah-olah seorang dewa telah turun ke dunia fana. Sebuah pemandangan yang menakutkan muncul di belakangnya. Keberadaan yang tidak diketahui berada di atas seperti dewa. Di bawah kakinya, banyak arhat emas runtuh, dan bahkan ada bodhisattva dengan darah dewa yang mengalir di dalamnya. Li Xiaoman menjadi sedikit iblis. Ketika mata emasnya yang samar membuka dan menutup, dua berkas cahaya yang menakutkan melesat keluar. Namun, seluruh pribadinya juga menjadi semakin suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Rambutnya yang seperti awan hampir berubah menjadi keemasan, dan baju perang teratainya juga tampak seperti terbuat dari emas. Perlahan-lahan berubah warna, dan hanya kapak belati Phoenix yang paling luar biasa di tangannya yang masih berwarna perak, berkedip-kedip dengan cahaya ilahi. Kekuatan kuat semacam ini pasti tidak terbatas pada alam rahasia istana Zi Suci. Hati Ye Fan melonjak. Dia merasa ada yang tidak beres dengan Li Xiaoman. Li Xiaoman tampak seperti terbuat dari emas. Kulitnya berkilau, tetapi diselimuti cahaya ilahi keemasan. Dia berjalan selangkah demi selangkah,
dan tidak ada sedikit pun aura fana. Dia membawa tekanan yang tak terlukiskan, yang sangat berbeda dari temperamen aslinya. Kekuatan siapa ini? Ye Fan berteriak keras dan melakukan langkah pertama. Dia mengendarai kereta hitam dan mengayunkan cambuk pemukul dewa ke depan. Ye Fan berteriak panjang. Lingkaran Tai Chi emas di luar tubuhnya sangat menyilaukan. Lingkaran itu memutar yin dan yang, dan kekuatan hidup dan mati mengalir. Gerbang kehidupan ditujukan padanya, dan gerbang kematian ditujukan pada kekuatan dewa terbang. Dentang. Li Xiaoman menyerang. Kapak belati Phoenix di tangannya bersenandung, dan itu berubah menjadi burung Phoenix ilahi yang bergegas. Itu bertabrakan dengan keras dengan cambuk pemukul dewa, dan kali ini, mereka seimbang. Ye Fan tidak percaya bahwa dia bisa berkultivasi ke tingkat seperti itu. Kekuatan ilahi emas semacam itu bukan miliknya. Itu iblis dan misterius, dan bahkan dia sangat takut akan hal itu. Namun, dia tidak bisa memahami situasinya. Dia tidak takut. Dia menggunakan formula pertarungan untuk membentuk lingkaran Tai Chi. Dia berdiri di atas kereta naga, dan dengan cambuk pemukul dewa di tangannya, dia bertarung melawan Li Xiaoman. Kekuatan sucinya tidak terbatas, dan ki darahnya seperti tungku ilahi yang kekal, menyala dengan dahsyat. Kalian berdua, datang dan mati bersama. Ye Fan berkata dengan dingin. Dia meningkatkan kehebatan pertempurannya ke alam 8 batas. Hua Yunfei mengeluarkan tawa yang cerah. Vas berharga dao besar melayang naik turun, dan dengan ranser berlapis emas sayap Phoenix di tangannya, dia menyerang dengan tegas. Dia bukan orang yang tidak fleksibel. Bertarung sendirian hanyalah asap yang berlalu begitu saja. Dia melakukan banyak hal tanpa batasan. Ye Fan sudah menjadi lawan yang tangguh saat bertarung dengannya. Sekarang bala bantuan telah tiba, akan lebih sulit lagi untuk menghadapinya. Weng! Kekosongan itu bergetar. Tubuh Li Xiaoman mengalir dengan kemegahan ilahi yang murni dan suci. Seolah-olah diagram ilahi menyelimuti dirinya. Pusaran emas kecil muncul di permukaan tubuhnya. Setiap pusaran emas tampaknya terhubung ke sebuah dunia. Pusaran-pusaran itu sangat dalam, dan ada sosok emas yang duduk bersila di masing-masing pusaran. Mereka tampak berwibawa, seolah-olah mereka adalah dewa yang sedang tidur nyenyak. Ye Fan menggunakan lingkaran Tai Chi emas untuk memaksa Hua Yunfei kembali. Dia menghancurkan kekuatan alam peri dan menyebabkan dia menderita luka ringan lagi. Kemudian, dia bergegas menuju Li Xiaoman seperti naga banjir. Suara surgawi yang sangat besar terdengar. Li Xiaoman diselimuti oleh kemegahan emas. 365 pusaran emas kecil itu mengeluarkan suara ilahi yang terdengar seperti nyanyian. Apa ini? Tubuh Ye Fan bergetar hebat. Jika bukan karena perlindungan Golden Tai Chi Circle, dia kemungkinan besar akan tertusuk telinganya oleh suara surgawi yang misterius ini dan menembus ke dalam lautan kesadarannya. Dia menggunakan rumus pertarungan dan mengacungkan cambuk pemukul dewa, menyerang ke arah kepala Li Xiaoman. Dia menggunakan kekuatan ilahi yang tak terhentikan untuk menghancurkan semua teknik dan menghancurkan kehampaan. Langit runtuh, dan Li Xiaoman jatuh ke belakang. Namun, 365 pusaran emas kecil di tubuhnya menjadi lebih dalam, melepaskan sinar cahaya yang mengalir ke langit. Suara surgawi yang sangat besar itu seperti batu kilangan besar yang bisa menghancurkan dunia. Suara ilahi itu berpilin bersama dan terus-menerus bertabrakan dengan lingkaran Tai Chi emas. Itu memiliki kekuatan miliaran unit. Kehampaan yang tak berujung dihancurkan. Di bawah suara ilahi yang sangat besar ini, itu segera dihancurkan, dan hanya 365 pusaran emas yang tersisa berputar. Boom! Lingkaran Tai Chi emas berguncang dengan keras. Ye Fan menggunakan kekuatan terlarang kedelapannya untuk mengerahkan segalanya, meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Dia menerobos cahaya keemasan yang menyilaukan dan menghantam cambuk pemukul dewa ke bawah. Hal yang menakutkan terjadi. 365 pusaran emas masing-masing memuntahkan seberkas cahaya ilahi, yang berubah menjadi telapak tangan emas yang memblokir God Striking Whip. Jika tidak, cambuk kayu yang berbentuk seperti tongkat itu pasti akan mematahkan tulang dan urat Li Xiaoman. Tidak mungkin baginya untuk menahannya. Ini bukan kekuatanmu. Hati Ye Fan bergetar. Dia merasakan aura berbahaya yang tampak familiar, tapi dia tidak tahu itu milik siapa. Li Xiaoman berteriak ringan. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan seolah-olah dia adalah Dewi Perang. Cahaya keemasan terbang keluar dari tubuhnya seperti gulungan kuno. 365 pusaran emas semuanya ada di atasnya, terpisah dari permukaan tubuhnya, berubah menjadi diagram yang menutupi Ye Fan, hendak menekannya di bawah.
Pada saat ini, suara Dao, nyanyian Buddha, dan lagu-lagu pengorbanan sepertinya telah menembus ruang dan waktu dari zaman kuno. Mereka sangat luas dan bermartabat, ilahi, dan penuh keberuntungan saat mereka turun dari gulungan emas. Ye Fan samar-samar bisa melihat bahwa sosok-sosok emas yang duduk di 365 pusaran emas semuanya membuka mata mereka. Mereka pasti orang yang sama karena mata mereka persis sama. Mereka adalah milik satu dewa. Boom! Nyanyian Buddha bergema di langit dan bumi. Sebuah kuil emas yang terbentuk dari suara surgawi turun dari langit. Di dalamnya, arhat-arhat emas berlumuran darah dan para bodhisattva terbaring di tanah. Darah dewa 7 warna mengalir. Itu sangat menakutkan karena menekan ke arah Ye Fan. Kekuatan siapa ini? Aku pasti pernah melihatnya sebelumnya. Ye Fan merasakan sedikit kegelisahan di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Hua Yunfei mendesak bintang besar itu untuk turun juga. Dia menggunakan senjata ilahi raja untuk melenyapkan kekuatan ilahi dan tanpa ampun menyerang. Ye Fan berteriak dengan keras. Tubuhnya berubah menjadi tanda Dao berbentuk naga di dalam lingkaran Tai Chi emas. Tangannya mendorong Yin dan Yang, mengembangkan kekuatan hidup dan mati saat dia bertarung melawan dua ahli hebat sendirian. Pada saat ini, lingkaran Tai Chi emas, kereta naga, dan cambuk pemukul dewa menyatu menjadi satu. Bintang besar di atas kepala Hua Yunfei bergetar. Retakan muncul di tubuhnya, dan kuil emas juga berguncang dengan keras, sulit untuk distabilkan. Ye Fan mengeluarkan raungan panjang. Kehebatan pertarungannya melonjak saat dia mengangkatnya ke domain 8 batas. Dia membubung ke langit dan menghadapi dua ahli hebat itu secara langsung. Boom! Dengan suara yang keras, lingkaran Tai Chi emas yang sempurna dan kereta naga menyatu menjadi satu. Gelombang kekuatan seperti samudera meledak. Peng! Hua Yunfei menderita luka serius dan terbang bersama dengan bintang besar itu. Di saat yang sama, tubuh Li Xiaoman juga bergoyang. Zhang Yi memuntahkan beberapa suap darah. Mata Ye Fan menjadi dingin. Dia berubah menjadi sinar cahaya ilahi dan mengejar mereka. Dia ingin membunuh mereka berdua dan berkata, tidak ada gunanya meskipun kalian berdua bergandengan tangan.